Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 3? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya sama Allah selalu dimudahkan dalam memahami materi pelajarannya. Nah, anak-anak tetap semangat, tetap tersenyum ya. Anak-anakku, hari ini pembelajarannya tematik bersama dengan Bu Agustin, Bu Titin, tematika tentang benda di sekitarku. Subtema 1, benda-benda di sekitarku ya, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran yang ke-1. Ayo simak baik-baik ya. Nah, benda-benda di sekitar kita, apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda, ya ingat pengertiannya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang ya dan mempunyai massa. Ingat, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda itu diukur dengan cara ditimbang. Nah, manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang anak-anak. Nah, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Nah, cahaya dan panas bukanlah benda ya. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Sifat benda ya, sifat fisik benda berdasarkan ukuran itu benda yang ada di sekitar kita itu mempunyai beragam ukuran anak-anak. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, di video pembelajarannya Bu Agustin ini sudah Bu Agustin tampilkan juga contoh bendanya ya berdasarkan ukurannya. Ini ada almari ini panjang ya anak-anak. Lalu ada ban, ada kursi, ada buku. Nah, kalau bukunya pendek ya dibandingkan dengan almari. Nah, berdasarkan fisik benda bentuk, nah benda-benda di sekitar kita itu mempunyai beraneka ragam bentuk anak-anak. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ini ada bola bulat ya bentuknya, lalu ada rambu-rambu yang berbentuk segitiga ya. Lalu ada buku bentuk persegi, lalu ada jam ya bentuknya segitiga, lalu ada lukisan berbentuk persegi juga, lalu ada papan catur bentuk persegi panjang ya. Itu berdasarkan sifat benda bentuk ya. Lalu ada sifat benda berdasarkan warna anak-anak. Nah, benda di sekitar kita itu mempunyai beraneka ragam warna. Nah, perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Nah, ini ada warnanya apa nak? Biru laut, ada putih, tintanya warna ungu, lalu pensilnya warna oranye, lalu warna satunya ini warna ungu, penghapusnya warna oranye. Nah, di rumah kalian pasti banyak beraneka ragam benda, warna, bentuk, ukuran ya. Iya, pasti banyak di rumah kalian. Nah, sifat fisik benda anak. Sifat fisik benda adalah segala sesuatu yang dapat mendeskripsikan atau mencirikan benda tersebut dan dapat diamati oleh indera manusia. Namanya indera manusia itu melihat ya, dapat
dilihat, lalu diraba, dapat dirasakan, itu indera manusia ya. Segala sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dan dirasa jika perlu. Nah, benda dapat diidentifikasi sifatnya melalui bentuk, tadi sudah dijelaskan, ukuran, kekerasan, maksudnya kekerasan padat, lembek seperti itu ya, warnanya, kekuatannya kuat, lemah seperti itu ya. Nah, itu sifat fisik benda. Nah, mengukur panjang benda dengan satuan baku. Nah, untuk mengukur panjang benda itu dengan satuan baku anak-anak. Nah, apakah kamu pernah melihat benda di bawah ini anak-anak? Ayo. Pasti kalau benda ini kalian tidak asing lagi, kalian juga pasti punya. Ini namanya penggaris ya. Nah, sebelahnya ini kalau kalian pergi ke penjahit ya, menjahitkan baju, nah ini pasti kalian diukur pinggangnya, panjangnya, ini menggunakan meteran pita namanya. Sebelahnya ini itu digulung panjang, ini namanya meteran gulung. Nah, sebelahnya ini para pak tukang itu pasti punya, ini namanya meteran saku anak-anak. Nah, satuan yang biasa digunakan untuk mengukur sehari-hari itu ada satuan meter disimbolkan dengan M kecil, lalu sentimeter cm, lalu ada kilometer ya km. Nah, satuan yang akan diukur menentukan alat ukur yang digunakan juga. Nah, selain itu benda yang akan diukur panjangnya juga menentukan alat ukur yang digunakan. Alat yang digunakan ya untuk mengukur panjang kelas itu berbeda dengan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan anak-anak. Nah, untuk cara mengukur dengan penggaris, pastikan menempatkan titik nol di ujung benda yang diukur. Ingat, pastikan menempatkan titik nol di ujung benda yang diukur ya. Nah, tentukan hasil pengukuran pada gambar di bawah ini. Ayo simak baik-baik anak-anak. Nah, ini ada penggaris, angkanya mulai 0 sampai 15. Yang diukur penghapusnya, ingat kalau mengukur ditempatkan benda mulai dari titik 0 sampai berapa ini? Panjangnya 3. Berarti panjangnya penghapus 3 cm. Nah, ini ada pewarna. Pewarna ingat mulai dari 0 sampai akhir 7, berarti 7 cm. Mudah kan? Kalian yang lainnya dilanjutkan ya, mudah kan? Nah, alat musik ritmis anak-anak. Nah, benda itu dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Nah, setiap benda itu dapat menghasilkan bunyi yang khas. Ya, jika diketuk, benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda anak-anak. Nah, ini ya namanya alat musik ritmis. Apa toh Bu Agustin alat musik ritmis? Nah, alat musik ritmis itu alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis anak-anak. Nah, ini kalian pasti asing, ini apa ya namanya? Ini sejenis alat musik terbuat dari logam anak-anak, berbentuknya segitiga ya, segitiga ya, ini namanya triangle ya. Kalau sebelahnya ini kalian pasti tidak asing lagi, ini apa ya anak-anak? Kalian menyebutnya dengan ecek-ecek. Nah, ini namanya tamborin ya anak-anak. Anak-anak sudah mengetahui kalau ini namanya tamborin, jangan disebut ecek-ecek ya. Kalau sebelahnya ini apa? Seperti pemukul beduk ya Bu Agustin. Nah, seperti ayam goreng juga ya. Nah, ini namanya alat musik ritmis marakas anak-anak. Kalau sebelahnya ini kalian pasti tidak asing lagi. Ini namanya alat musik ritmis kendang. Nah, ayo berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut ini. Ayo kita praktekkan. Ya, 5 ketukan kuat. Ayo. Nah, kuat ya anak. Lalu 2 sedang. Lalu 1 lemah. Nah, ingat 5 kuat disimbolkan dengan K, 2 sedang disimbolkan dengan M, lalu
satu lemah disimbolkan dengan L. Nah, ikutilah pola irama berikut ya. Ikutilah pola irama berikut. Ayo, pola 1 berarti kuat, sedang, kuat, sedang. Udah kan? Pola 2, ayo kalian juga mempraktekkan kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Pola 3, kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Apa itu? Nah, pola 3-nya kuat, lemah, sedang, lemah. Kuat, lemah, ya, sedang, lemah. Kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, ini ada lagu ciptaan Ibu Sud ya. Nah, judulnya Teka-teki. Ini Bu Titin akan memberikan ini cara menyanyikannya. Nanti kalian bisa menggunakan pola irama seperti tadi, kuat, sedang, lemah. Kalian bisa bervariasi ya. Nah, seperti ini, kalian dengarkan dulu ya, seperti ini lagunya. Ayo kalian sambil menggunakan pola irama. Ada sebuah benda selalu Bisa memvariasikan menunjuk anak-anak ya. saja. Tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Kalian bisa bervariasi untuk pola iramanya. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Kalian bisa berirama ya, menggunakan sedang, kuat, lemah. Kikuk, 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 kikuk. Nah, sudah ya. Lalu tugasnya simak baik-baik ya anak-anak. Tugasnya hari ini kalian ini pada video pembelajarannya Bu Agustin ini, Bu Agustin sudah menampilkan ya, tadi sudah dijelaskan juga, sudah dibahas. Ini ada penggaris angka 0 sampai 15 yang untuk mengukur penghapus ini tadi. Ingat, kalau mengukur mulai dari angka 0 sampai akhirnya berapa ini? 3 cm. Jadi panjangnya 3 cm. Lalu tadi pewarnanya mengukurnya dari 0 berakhirnya 7 jadi 7 cm. Dan seterusnya. Mudah kan anak-anakku? Ini untuk tugasnya hari ini ya. Lalu ini menyanyikan lagu teka-teki dengan pola ketukan berirama. Tadi Bu Titin sudah tampilkan ya, sudah Bu Titin jelaskan. Kalian dapat bervariasi anak-anak menggunakan ketukan lemah, kuat ya, kuat, lemas ya, sedang. Nah, kalian bisa memvariasi kuat. Kuatnya seperti ini ya tadi. Kalau sedang ini lemah, kalian bisa bervariasi ya. Untuk tugasnya itu anak-anak, jangan lupa yang ini ya, untuk lagu teka-teki dengan pola ketukan. Ini yang ciptaan Ibu Sud, nanti tugasnya ini di video dikirim ke Bu Agustin ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini tematiknya Bu Agustin akhiri cukup sekian.
kalian semangat dalam mengerjakan. Kalau kurang paham bisa kalian bertanya ya. Untuk pembelajaran hari ini Bu Agustin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.